gue pikir tuh udah nggak ada yang mau main Mio gitu kan. Aduh, Mio apaan sih gitu kan, motor ibu-ibu ke pasar gitu. Gue pernah ditegur gitu lagi di lampu merah karena dia lihat motor gue di Instagram, gue ditegur. Oh itu gue rasanya, wih motor gue terkenal juga ya, senang disapa kayak gitu yang sama orang random yang kita nggak kenal. Ternyata biarpun motor gue motor Mio tapi tetap nggak kalah eksis sama motor yang lainnya gitu. Jadi awal mula gue ketemu motor ini, gue ketemu deket rumah gue dan itu punya ibu-ibu gitu. Dan waktu itu orangnya emang lagi BU, iseng aja nawar 4 juta kalau nggak salah. Terus ya ibunya mau, ya udah. Dan itu gue dapet masih Mio Smile. Jadi setelah itu gue ketemu temen gue yang emang main motor juga, gue konsultasi sama dia. Akhirnya gue memutuskan buat restorasi nih motor. Tapi ke bentuk yang lebih tua, yaitu Mio Sporty 2005. Jadi gue convert dari Mio Smile 2011 ke Mio Sporty 2005. Awal mula gue ketemu Mio itu sekitar gue kelas 5 SD. Jadi dulu gue sering lihat sepupu gue naik Mio, balap-balapan gitu. Sampai gue pengen banget. Saat itu kan gue juga belum bisa bawa motor kan. Terus colong-colongan, minta ajarin sama pembantu buat ngajarin gue naik motor. Terus ketahuan, dimarahin, kayak gitu-gitu deh. Yang bekas banget sampai sekarang gitu kan. Terus sebelumnya gue udah pakai Mio, tapi Mio baru gitu, Mio Soul GT 125. Kalau yang baru kan belum ada nilai historinya ya. Kayak gue pengen ngulang masa kecil gue nih, dulu diantar jemput naik Mio, belajar motor dulu naik Mio. Terus kebetulan alhamdulillah ada rezeki, akhirnya gue coba bangun Mio, gue cari-cari unitnya, akhirnya gue restorasi deh. Sampai sekarang juga udah dimodif-modif kayak gitu. Untuk restorasi awal, gue kan emang konsepnya sebenarnya cuma OM aja. Gue pengen balikin ke standar pabrik deh. Waktu itu gue habis sekitar 10 jutaan. Sekarang kan karena konsepnya udah berubah, modif sana ganti velg, ganti shock gitu-gitu kan. Ya mungkin sekarang udah berapa ya? 20-an kali ya. Ya gue punya rezeki, ya alhamdulillah gue ada kesempatan buat bangun motor Mio, buat ngebalikin nostalgia gue pada saat kecil dulu. Kebanggaan gue naik motor Mio zaman sekarang yang pasti beda, karena dianggapnya motor biasa gitu loh. Ternyata ini motor yang emang bisa dimodif loh, bisa bagus loh, bisa kempling loh gitu. Dan gue pernah di jalan itu kayak, mas motornya motor baru ya gitu. Kayak terus ditawar, pernah juga sama bapak-bapak di lampu merah. Itu sih yang gue nggak pernah dapetin kalau naik motor baru. Puas atau enggaknya ya gue puas banget sih, karena feel gue dulu tuh yang belum sempet gue rasain tuh sekarang bisa gue rasain. Kayak happy aja, setiap ngegasnya tuh gue tawa kayak, wah ini enak juga ya naik Mio gitu kan. Wah lucu nih, setiap gasnya ada momen-momen yang emang gue seneng aja sama nih motor gitu loh. Terus tujuan gue sih yang pasti gue pengen bangun Mio satu lagi, tapi emang buat balap sih kayaknya. Jadi terbentuknya Proper Mio itu awalnya diajakin sama teman gue, anak Bandung. Dia itu founder awalnya, namanya Om Sebastian. Nah dari situ muncul karena kita ngelihat, oh Mio lucu juga ya buat dimodif-modif, buat direstorasi. Akhirnya beliau ngajak si Mas Yudo, dan Mas Yudo karena gue kenal juga sama Mas Yudo jadi ajak gue juga gitu. Dan terbentuklah Proper Mio gitu. Chapter Jakartanya gue dan Mas Yudo yang megang. Terbentuknya Proper Mio itu bukan dari Facebook, tapi itu dari Instagram. Awalnya yang buat itu si Om Bastian, dan sekarang udah ada anak-anak juga yang ngebantuin gue sama Mas Yudo buat ngurusin chapter Jakarta. Sebenarnya pada awalnya itu Proper Mio itu mau dibentuk buat idealis foundernya dulu nih, karena melihat kondisi Mio yang potensial kan. Terus pengen juga nama Mio ini jadi terangkat gitu, image-nya berubah. Yang tadinya motor cuma buat kerja, warawiri, tapi ternyata bisa juga dijadiin motor hobi yang modifable banget,
yang dipakainya ternyata enak. Mungkin sekarang orang udah mulai melek juga kalau menurut gue ya. Ternyata ini motor enak juga, seru juga buat dimodif-modif. Terus yang kayak gue bilang juga itu part modifnya juga banyak. Terus unitnya juga masih banyak. Jadi banyak yang bisa dieksplor deh dari ini motor gitu. Jadi bisa se-booming ini gitu. Salah satu yang menginspirasi gue bangun Mio itu gue ngelihat Mionizer. Pada saat itu gue ikut gabung grupnya di Facebook. Gue ngeliat, wah ini di sini banyak banget tempat lo jual spare part Mio, lo jual unit motor Mio, atau lo jual aksesoris Mio. Gue ngeliat dari situ sih. Tujuan gue bikin Mionizer itu kan, gue keinget lagi nih waktu zaman dulu kan, Mio itu pertama kali keluar tuh kayaknya wah gila, hip banget gitu. Nah beberapa tahun yang lalu itu Mio tuh kayaknya dikecilin banget gitu kan, nggak dihargain banget. Nah gue pengen nih dengan gue bikin Mionizer ini, gue pengen custom Mio ini bisa naik lagi gitu, bisa hip lagi kayak dulu deh gitu. Akhirnya gue bikin lapak namanya Mionizer gitu. Nah itu buat akun jual beli gue untuk jual spare part. Terus ya gue buka jasa restorasi juga. Pokoknya dari A sampai Z tentang Mio gue pasti ada. Kalau customer macem-macem. Dari yang masih sekolah sampai yang kuliah, yang udah kerja, yang udah bawa bapak, yang udah tua juga ada. Nah itu punya ciri-ciri punya cerita masing-masing sih. Kalau yang masih sekolah kebanyakan sih ya mungkin karena budget ya. Karena Mio kan bahannya murah gitu. Kalau untuk yang anak-anak kuliah juga sama masih kayak gitu. Tapi kalau untuk yang dewasa yang kerja itu punya histori masing-masing tuh. Banyak histori kenang-kenangannya deh. Banyak kan gitu sih. Seru deh pokoknya. Untuk bangun Mio, rate harganya itu tergantung sih, ngikutin budget sih. Tapi rata-rata sih kalau untuk bagian luarnya aja, bagian luar sama kaki nih. Kalau untuk detailing aja gitu sekitar 6 jutaan gitu. Tapi kalau untuk yang udah mulai sampai ke mesin itu sampai 10 jutaan. Tapi kalau untuk mulai sampai detail banget itu. Sampai ke baut-baut, semuanya diganti baru, karburator dan segala macem. Gua rasa sih sampai 25 sampai 30-an nyampe. Itu detail. Contohnya kayak gini lah gitu. Sedetail itu gitu. Jelas gue puas banget. Gue bisa luapin hobi gue di sini gitu. Karena kan gue emang hobinya bongkar motor ya. Senang restorasi gitu. Kalau untuk kepuasan customer itu sih gue anggap bonus aja sih sebenarnya. Kalau sama sama cuan yang gue dapat tuh gue anggap bonus aja. Lebih ke arah kepuasan pribadi gue sama lebih kepuasan ke customernya gitu. Ngeliat customer seneng itu gue udah puas banget. Gue pikir tuh udah nggak ada yang mau main Mio gitu kan. Aduh, Mio apaan sih gitu kan. Banyak yang bilang gitu, Mio motor apa sih, motor ibu-ibu ke pasar gitu. Tapi ya karena mungkin banyak teman-teman juga yang sekarang ikut ngebangun gitu kan. Jadi mungkin orang-orang pada ikut ngebangun juga gitu. Yamaha Mio tuh paling enak dikulik deh gitu. Lu mau buat drag bike bisa. Lu zaman dulu ada low rider bisa. Lu mau buat daily use bisa banget. Terus ya lu mau untuk road race juga bisa. Pokoknya kenapa Mio dipilih sama laki-laki, gue rasa sekarang lebih ke arah ya gitu, gampang dikulik sama lebih simple. Kalau untuk spare part tersulit nih, kalau buat saat ini tuh bagian cover body sama strapping itu sulit banget. Itu gue pencariannya aja berbulan-bulan ya, dan ditebus dengan harga yang nggak murah juga sih. Sama apa lagi ya, ada beberapa juga yang sulit kayak bagian kaliper itu lumayan sulit juga. Terusnya dek kasarnya itu lumayan sulit juga sih. Untuk sekarang itu aja sih. Soal yang lain sih kayak bagian mesin tuh masih gampang dijumpain di bengkel-bengkel sama dealer-dealer sih. Kalau gue pakai tiap hari, seminggu bisa 2 kali gitu. Tergantung, kalau cuacanya bagus, ya gue nggak cuci-cuci, paling ngelap-lap aja. Tapi kalau hujan ya mau nggak mau, dan itu harus dibongkar semuanya. Kalau untuk yang ini ya, kalau untuk yang udah detail tuh gue harus bongkar lagi dari nol. Tuh, harus detail sampai rangka-rangkanya dicuci, dibongkar semuanya. Pesan gue sih untuk pengendara Mio di sana, di luar sana tuh kalian gak usah kecil hati, karena kalian udah sekarang Yamaha Mio tuh udah
nggak bukan motor alay lagi. Jadi buat kalian tuh di jalan tuh harus tetap safety, jangan arogan, jaga terus solidaritasnya di jalan. Entah itu pengendara Mio atau pengendara lain, kalian harus saling respect. Pokoknya keep law and respect pokoknya. Pokoknya dari gua orang Mio ora tresno deh.